Pemirsa, kasus tabrak lari terjadi di kota Bandung, Jawa Barat dan viral di media sosial. Pengendara minibus yang kabur usai menabrak korbannya dikejar warga. Hingga saat ini, polisi masih memburu pelaku. Inilah video yang viral dan menjadi sorotan di media sosial. Dalam video, tampak sejumlah pengendara berusaha mengejar sebuah minibus yang berusaha kabur. Diduga, minibus kabur usai menabrak pengguna jalan di Jalan Ibrahim Aji, Kiara Condong, Kota Bandung. Sadar dikejar warga, bukannya berhenti, pengendara minibus justru memacu laju kendaraannya. Sempat terjadi percikan api saat minibus kabur dikejar warga. Hingga saat ini, polisi masih memburu pelaku tabrak lari yang berhasil kabur. Saat ini kita komunikasi, hal yang paling utama adalah komunikasi dengan Polresta Bandung. Karena kan memang TKP mobil terbakarnya itu ditemukan di wilayah Polresta Bandung. Untuk sampai saat ini juga anggota dari unit laka Polrestabes Bandung ya, menemukan beberapa korban, 2 korban yang terserempet di putaran Kiara Condong. Akibat tabrak lari ini, sejumlah korban alami luka ringan. Kasus ini kini ditangani Polrestabes dan Polresta Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Juvita Meilana, iNews, melaporkan. Polisi sudah menangkap puluhan pelaku pungutan liar di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun ternyata pemirsa, penangkapan tersebut belum menyelesaikan masalah. Oh, numpuk. Gak ada pungli, gak dimuat. Masa muat satu, istirahat setengah jam. Video yang direkam salah satu supir mobil kontainer ini beredar di media sosial. Dalam video, dia mengatakan antrian panjang terjadi karena proses bongkar muat berlangsung cukup lama karena petugas yang sedang beristirahat. Dari nada bicaranya, perekam video ini terdengar kesal karena mereka harus menunggu. Hingga akhirnya bisa ikut proses bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Masa muat satu, istirahat setengah jam, baru maju lagi. Wah, apa kata dunia? Makanya Indonesia pengen kayak luar negeri, gak bakalan bisa. Sebelumnya pemirsa, 49 pelaku pungutan liar sudah ditangkap polisi. Penangkapan dilakukan atas instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo yang menelpon Kapolri untuk memberantas pungli. Pelaku pungutan liar di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini berhasil ditangkap polisi. 49 pelaku ini ditangkap dari beberapa pos yang ada di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Supir yang membawa kontainer dimintai uang paling sedikit Rp2.000 setiap posnya. Tidak hanya sampai di situ, pungli juga terjadi saat bongkar muat barang. Untuk mengusut jaringan pungli, polisi pun membentuk tim khusus. Jadi total itu sekitar di GFC ini, di Fortune ini sekitar 13.000. Satu hari itu 13.000 per satu kendaraan. Satu hari itu bisa 500 kendaraan kontainer. Coba dikalikan. Ya, sekitar 6,5 juta yang harus dikeluarkan oleh para supir-sopir. Polisi juga menduga pelaku pungutan liar bekerja sama dengan karyawan di pelabuhan. Penangkapan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo mendengarkan keluhan supir kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Presiden pun langsung menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap pemalak. Kapolri, selamat pagi. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Tak hanya pungli, kejahatan lain seperti bajing loncat kerap terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Pelaku bajing loncat mengancam supir truk jika tidak memberikan uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak kepolisian melakukan olah TKP di Lapas Kelas 2A Kerobokan, Bali pasca sejumlah warga binaan perempuan keracunan disinfektan. Ditemukan barang bukti berupa 3 botol minuman dan serbuk perasa minuman. Pasca sejumlah warga binaan perempuan di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan, Badung, Bali ditemukan mengalami keracunan massal, polisi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi.
Ditemukan barang bukti berupa 3 botol minuman yang digunakan untuk meracik disinfektan dan serbuk perasa minuman. Pihak kepolisian sektor Kuta Utara belum bisa mengumpulkan keterangan secara menyeluruh karena masih menunggu pelaku sembuh dari perawatan medis. Sampai saat ini kan belum bisa kita mintain keterangan karena warga masih dirawat. Kami lagi mengumpulkan saksi, termasuk juga alat bukti, termasuk di minuman, botol-botol minuman yang kami temukan ini yang tadi dipakai untuk minum. Terbongkarnya kasus ini usai warga binaan mengaku mengalami gejala sakit perut, nyeri kepala, dan penglihatan kabur. Mereka dilarikan ke RSUP Sanglah Kamis pagi. Semua ada berapa orang ke klinik menyampaikan sakit perut. Nah, dokter kami, kok sakit perut? Berapa orang kok sakit perut? Ini kenapa ini? Sakit perut kok muntah-muntah. Akhirnya dokter kami curiga. Jam 1 siang mereka lagi ke dokter. Mereka ngaku bahwa kami minum disinfektan dicampur dengan sari buah rasa jeruk. Dari 21 warga binaan perempuan yang keracunan, 1 diantaranya meninggal dunia. Mereka nekat mengkonsumsi minuman oplosan tersebut agar mendapatkan sensasi mabuk. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Perbincangan mengenai pajak uang sekolah akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Siang.